teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, balik lagi sama Kak Wida Nur Rahmawati. Tapi ngomong-ngomong, hari ini kakak seneng banget karena bisa jalan-jalan di sekitar Menara Eiffel. Nah, walaupun kakak lagi jalan-jalan, tapi tenang aja teman-teman, kita bakal tetap belajar kok. Nah, materi yang bakal kita pelajarin, seperti yang kalian lihat di judul, kita bakal belajar tentang materi medan magnetik. Tapi sebelumnya, yuk kita ke kelas dulu dan berdoa dulu. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di kelas nih. Oke, sebelum kita mulai belajar, kakak bakal ngejelasin dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat atau diharapkan mampu menjelaskan definisi dari medan magnet. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menganalisis medan magnet pada kawat berarus listrik. Yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan arah dari medan magnet. Dan yang keempat, teman-teman mampu menghitung besarnya medan magnet pada kawat berarus listrik. Dan tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu mengetahui fenomena medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Teman, sebelum kita membahas apa itu medan magnet, kakak bakal ngasih dulu penjelasan sama kalian tentang benda magnetik. Kenapa kak kita harus belajar benda magnetik? Karena biar kalian lebih paham ketika kakak menjelaskan medan magnet nanti. Karena medan magnetik itu akan berhubungan erat dengan benda-benda magnetik. Nah, jadi benda magnetik itu adalah benda yang dapat berinteraksi dengan magnet. Maksudnya gimana kak? Jadi ketika itu ada benda yang didekatkan sama sebuah magnet, dia akan memiliki interaksi, baik itu tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Sedangkan benda non-magnetik dia tidak punya interaksi. Jadi ketika dia didekatkan dengan magnet, dia tidak akan ada interaksi apa-apa, nggak tarik-menarik dan juga nggak tolak-menolak. Nah, contoh dari benda magnetik itu ada besi, ada kobalt, ada nikel, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh untuk benda-benda non-magnetik yang nggak bisa ditarik oleh magnet itu seperti kayu, plastik, kaca, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, jadi benda magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kakak akan membahas apa itu medan magnetik. Nah, medan magnetik itu adalah daerah atau area di sekitar magnet yang masih terpengaruhi oleh gaya magnet. Nah, maksudnya gimana sih kak? Jadi, kalau misalnya teman-teman nih mendekatkan benda magnetik tadi, benda magnetik yang tadi kakak bilang sama magnet. Nah, ketika ada area yang menyebabkan mereka saling tarik atau saling tolak, nah area itu disebut medan magnetik. Jadi kalau misalnya benda magnetik itu benda yang mempunyai interaksi dengan magnetnya, tapi kalau medan magnet itu adalah daerahnya yang terjadi interaksi tersebut. Misalnya di daerah ini, misalnya ini ya kakak punya besi, terus di sini ada magnet. Kalau kakak letakkan besinya di sini, dia punya interaksi nih, saling tarik menarik. Nah, berarti daerah ini disebutnya medan magnet. Tapi misalnya ini besi nih, kakak letakin besinya di sini. Nah, dia nggak ada interaksinya, berarti di sini udah tidak ada medan magnet. Pokoknya selama itu daerah itu masih terjadi gaya magnetik, maka di situ ada medan magnet. Nah, tapi gimana kak cara kita mengetahui di daerah itu tuh ada medan magnetik atau enggak? Nah, jadi medan magnetik itu bisa dilukiskan oleh garis medan magnetik. Nah, jadi ada yang namanya garis medan magnetik, di mana garis medan magnetik itu bisa kita ketahui caranya dengan apa? Jadi, kalau misalnya kalian punya magnet nih, terus kalian taruh di atas meja. Nah, magnetnya itu kalian tutup pakai kertas, terus di atasnya kalian taburi sama serbuk besi. Nanti serbuk besi itu bakal membentuk yang namanya garis medan magnetik yang kayak gini. Jadi dari gambar tersebut kita bisa melihat arah dari medan magnet. Yang pertama,
garis medan magnet itu selalu diawali dari kutub utara magnet dan berakhir pada kutub selatan magnet. Dan yang kedua, jika di dalam magnet, maka arahnya itu dari selatan menuju utara. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam gambar. Nah, terus yang ketiga, garis medan magnet itu membentuk loop yang tertutup. Ya, itu seperti lingkaran gitu, jadi mereka tidak akan terputus. Nah, teman-teman bisa lihat garis yang merah itu, mereka sebenarnya membentuk loop semuanya. Oke, lalu poin yang selanjutnya adalah garis medan magnet itu tidak pernah saling menyeberangi atau tidak pernah saling bersilangan dan berpotongan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat besarnya atau kuatnya medan magnet itu dari gambar ini tuh apa sih? Nah, yang pertama kita lihat bahwa ketika garisnya mereka semakin dekat, maka itu menunjukkan bahwa medan magnetnya itu kuat. Nah, jika mereka itu saling berjauhan garisnya, maka itu menunjukkan bahwa medan magnetnya itu lemah. Selain itu, kita juga bisa melihat dari serbuk besinya, teman-teman. Ketika serbuk besinya mendekati dengan kutub atau dekat dengan kutub, maka itu medan magnetnya kuat. Dan jika saling berjauhan, maka itu medan magnetnya lemah. Medan magnet itu tidak hanya dihasilkan dari magnet permanen, tapi juga dapat dihasilkan dari kawat yang dialiri oleh arus listrik. Nah, kita juga tahu bahwa medan magnet itu memiliki arah. Sekarang kita akan masuk ke poin bagaimana sih cara menganalisis dan menentukan besarnya medan magnet pada kawat berarus listrik. Yang pertama, kita akan menentukannya pada jenis kawat lurus berarus listrik. Jadi kawatnya ini lurus ya teman-teman. Nah, gimana sih arah dan besarnya? Oke, yang pertama kita harus mengetahui bahwa kawat lurus berarus listrik ini ketika dia dialiri arus listrik tentunya, dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya ini homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnetnya juga menghasilkan atau membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jadi kaidah tangan kanan itu seperti ini teman-teman, di mana ibu jari teman-teman itu merupakan arah dari arus dan 4 jari yang sisanya itu merupakan arah dari medan magnet. Kalau kita melihat video di samping, kita bisa mengetahui nih, kalau misalnya arah arusnya dari bawah ke atas, berarti arah arusnya dari bawah ke atas. Nah, berarti kayak gini kan? Nah, kayak gini. Nah, ini ya dilingkarin teman-teman. Kita bisa lihat nih sambil digambar. Arah arusnya berarti ke atas. Nah, medan magnetnya berarti mengikuti arah 4 jari teman-teman. Nah, berarti ke sini nih. Nah, sama kayak digambar. Sekarang kalau misalnya arahnya dibalik gimana? Berarti kayak gini kan? Arahnya dari atas ke bawah. Nah, berarti arahnya gini. Arusnya ke bawah, nah medan magnetnya berlawanan arah kayak tadi. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah menentukan arah medan magnet dari kawat lurus berarus listrik, gimana sih cara kita menentukan besarnya medan magnet di kawat lurus berarus listrik ini? Oke, jadi teman-teman harus tahu bahwa cara menentukan besarnya medan magnet pada kawat lurus berarus itu bisa ditentukan dengan rumus berikut, yaitu B sama dengan μ0I per 2VR, di mana B-nya ini merupakan medan magnet yang satuannya Weber per meter persegi. Nah, yang kedua itu ada I itu adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Terus ada μ0, itu adalah permeabilitas ruang hampa, satuannya Weber per ampere. Terus ada 2 itu konstanta, ada V itu nilainya 22/7 atau 3,14, dan ada R yaitu jarak dari titik yang mau teman-teman uji ke kawat. Nah, satuannya itu adalah meter. Secara matematis kayak gambar di samping teman-teman. Yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, teman-teman bisa baca di samping, katanya ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik yang besarnya 3 ampere. Nah, kita harus menentukan besarnya medan magnet pada jarak 3 cm dari kawat. Jika μ0-nya itu 4V dikali 10⁻⁷ Weber per ampere.
Oke, yang harus kita lakukan pertama adalah teman-teman jangan lupa untuk selalu menuliskan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kenapa harus seperti itu? Biar teman-teman terbiasa dan ketika mengerjakan soal-soal lainnya itu menjadi mudah. Oke, yang pertama, berarti di sini diketahui bahwa I-nya itu adalah 3 ampere. Tuh. Yang kedua, berarti di sini diketahui bahwa R-nya adalah 3 cm. Betul. Tapi 3 cm harus kita rubah dulu jadi meter. Berarti berapa? 0,03 meter, pintar. Nah, permeabilitas ruang hampanya itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Oke, berarti yang ditanyakan adalah B-nya atau besarnya medan magnet itu berapa? Kita tinggal jawab. Nah, jawabannya kayak gini. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya, teman-teman. Berarti B sama dengan mu 0I per 2VR. Nah, kita masukin angka-angkanya, lalu tinggal kita hitung. Dan kita bisa memperoleh hasilnya. Jadi, besarnya medan magnetnya berapa? Betul, 2 dikali 10 pangkat, 2 dikali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Sekarang, kakak akan menjelaskan besar dan arah medan magnet untuk kawat melingkar berarus listrik. Nah, jadi kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu juga. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, jadi kalau misalnya di kawat melingkar berarus listrik itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Tapi berbeda dengan kaidah tangan kanan pada kawat lurus tadi. Kalau di kawat melingkar, ibu jari itu adalah arah medan magnet dan keempat jari lainnya itu adalah arah arus listrik. Oke, kalau di yang sebelumnya ini kan arah arus dan ini arah medan magnet. Tapi kalau yang di kawat melingkar, yang ini arah medan magnet dan yang ini arah arus. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih kayak gambar seperti ini. Jadi seperti ini arahnya. Nah, sekarang gimana sih cara kita menentukan besarnya medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik? Besarnya medan magnet pada kawat melingkar itu bisa ditentukan dengan rumus seperti ini. Ya, jadi itu ada dua rumus. Yang pertama itu kalau yang di atas itu dia menentukan besarnya medan magnet kalau kawat yang melingkarnya itu cuma satu lilitan aja. Di mana besarnya itu bisa ditentukan dengan B sama dengan mu 0I per 2R. Nah, jadi bedanya sama rumus itu cuma di bawahnya. Kalau yang sebelumnya itu ada V-nya, kalau yang sekarang itu tidak ada V-nya. Mu 0I per 2R. Nah, kalau dia lilitannya lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya, itu pakai rumus yang di bawahnya, yaitu mu 0I N per 2R, di mana N-nya ini merupakan jumlah lilitan. Kalau mu 0-nya dan R-nya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya, katanya ada sebuah kawat yang memiliki jari-jari 10 cm. Kemudian, dia dialiri oleh arus listrik yang besarnya 4 ampere dan lilitan kawatnya itu ada 10 lilitan. Terus, permeabilitas ruang hampanya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Nah, yang ditanyakan berapa sih besarnya medan magnet? Oke, sebelum ngerjain kayak tadi, kita harus menulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Oke, jadi diketahuinya adalah R-nya, arusnya, N-nya, dan juga mu 0-nya. Nah, di sini kita tinggal masukin ke rumus. Karena dia lilitannya lebih dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua, yang mu 0I dikali N per 2R. Nah, teman-teman tinggal masukin ke rumus dan hitung, sehingga didapatkan hasilnya 8V dikali 10 pangkat min 7 Weber per meter persegi, atau Weber per meter persegi ini juga bisa kita katakan sebagai Tesla gitu. Nah, sekarang apa sih fenomena medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, betul banget. Salah satu contoh fenomena medan magnetik dalam kehidupan kita itu yaitu ada pada bumi kita. Bumi kita itu dia memiliki medan magnetik. Nah, medan magnetik bumi itu biasa kita sebut juga dengan geomagnetik. Geomagnetik ini merupakan medan magnetik yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu angin matahari.
besarnya medan magnet bumi bervariasi antara 25 hingga 65 mikrotesla. Kutub-kutub medan magnetik bumi diperkirakan miring 10 derajat terhadap aksis bumi dan terus bergerak sepanjang waktu akibat pergerakan besi paduan cair di dalam inti luar bumi. Kutub magnet bumi bergerak begitu lambat sehingga kompas masih dapat berfungsi dengan baik sejak digunakan pertama kali pada abad ke-11 Masehi. Namun, beberapa ratus ribu tahun sekali, kutub magnetik bumi berbalik antara utara dan selatan. Pembalikan ini bisa kita lihat dalam pola bebatuan purbakala bumi yang mengandung unsur yang bersifat feromagnetik. Pergerakan lempeng benua juga dipengaruhi oleh medan magnetik. Lapisan di atas ionosfer disebut juga dengan magnetosfer, yaitu lapisan di mana medan magnetik bumi dari radiasi kosmik yang dapat mengionisasi setiap partikel di atmosfer dan membuatnya terlepas dari medan gravitasi. Tanpa magnetosfer, atmosfer bumi termasuk lapisan ozon akan hilang dan menjadikan kehidupan di bumi tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Medan magnet bumi itu sangat penting ya bagi bumi kita. Kenapa? Karena medan magnet bumi itu dapat memantulkan angin matahari atau partikel matahari. Kenapa sih harus dipantulkan? Karena jika tidak dipantulkan, maka partikel matahari ini dapat mengionisasi atmosfer kita. Ketika atmosfer kita terionisasi, maka lapisan ozon atau atmosfer kita ini akan menghilang. Kalau menghilang, ya teman-teman pasti bakal tahu bahwa semua benda-benda radiasi dari luar angkasa akan mudah masuk ke dalam bumi kita. Sehingga apa yang akan terjadi? Maka kehidupan di bumi ini akan musnah. Jadi medan magnet bumi itu sangat penting sebagai pelindung dan perisai bumi kita, teman-teman. Bahkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 32, Allah udah menjelaskan fenomena medan magnet ini pada bumi kita. Yuk kita dengerin Quran surat Al-Anbiya ayat 32. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Nah teman-teman, gimana? Ternyata Al-Quran dan fisika itu memang saling terintegrasi ya teman-teman. Jadi tidak dapat dipisahkan. Oke, biar kita lebih paham tentang medan magnet dan juga magnetik bumi ini, yuk kita lihat teman-teman kita yang ada di SMA Telkom Bandung untuk melakukan percobaan medan magnet bumi. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan menghitung medan magnet bumi. Alat dan bahannya, yang pertama ada kompas, yang kedua ada catu daya, yang ketiga ada ampermeter, yang keempat ada statif, yang kelima ada kawat tembaga, yang keenam ada kabel penghubung, yang ketujuh ada mistar dan hambatan geser. Untuk menghitung medan magnet bumi, kita menggunakan rumus tan theta sama dengan medan magnet industri per medan magnet bumi. Untuk mencari medan magnet industri, kita menggunakan rumus mu 0 dikali arus per 2 θ. Cara mengukurnya, pertama, ukur jarak kawat ke kompas. Catat hasilnya 0,01 meter. Yang kedua, nyalakan catu daya, amati pergeseran kompas. Amati pergeseran kompas. Catat hasilnya 8 derajat. Amati besar kuat arus. Hasilnya 0,42 ampere. Yang ketiga, hitung kuat medan magnet bumi menggunakan rumus tan theta sama dengan medan magnet industri per medan magnet bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Setelah melihat praktikum teman-teman kita yang ada di SMA Telkom Bandung, teman-teman jadi lebih paham kan? Berarti pertemuan kita pada hari ini sudah selesai ya. Jika teman-teman ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi kita selanjutnya yang akan kakak bahas di minggu depan. Oke, kakak cukupkan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.